ketika ada orang memfitnah kita, ketika ada orang memburuk-burukan nama kita, ketika ada orang memuji-muji kita, ketika ada orang menyanjung-nyanjung kita, semua juga satu saat akan berlalu. Pada satu waktu di satu lautan yang cukup besar, ada seorang anak tenggelam di bawah ombak. Lalu setelah dicari beberapa hari, ternyata anak ini ditemukan meninggal dunia. Ibunya sangat sedih, sehingga setiap sore dia selalu kembali melihat laut itu. Lalu pada satu waktu dia menuliskan di atas pasir berkata, laut ini adalah pembunuh, karena anaknya mati di laut. Sebentar kemudian ombak datang dan menghapus tulisan itu. Tidak berapa lama datanglah kapal nelayan yang membawa banyak sekali ikan. Nah, bagi nelayan, ikan itu harta, ya. Karena pekerjaan nelayan adalah menangkap ikan. Waktu dia turun, dia kumpulkan, dia bawa dengan teman-temannya, betapa banyaknya. Salah satu nelayan ini menyempatkan diri menulis di atas pasir, laut ini penuh berkah. Karena dia mendapatkan banyak berkah, yaitu ikan-ikan yang ditangkapnya. Beberapa waktu kemudian di laut yang sama, ombaknya mengganas sehingga menghadirkan badai yang cukup besar. Dan ada sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah badai itu. Kemudian kapten kapalnya berusaha untuk menyelamatkan kapalnya. Pada akhirnya kapalnya terdampar di pantai yang sama. Waktu dia mau pergi, dia menuliskan kembali di pasir pantai itu, laut ini penuh mara bahaya. Beberapa waktu kemudian ada seorang pemuda yang berjalan-jalan di tepi pantai ini. Laut yang sama dan pantai yang sama. Tiba-tiba dia menemukan beberapa kerang mutiara. Lalu ketika dia mulai mengorek kerang-kerang itu, dia mendapatkan banyak mutiara. Kemudian ketika dia mau membawa pergi, dia menuliskan lagi di pantai itu, di pasir pantai itu, laut ini begitu kaya. Laut yang sama, pantai yang sama, tetapi dipandang berbeda. Sebab apa? Sebab mereka memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan laut itu. Buat ibu yang anaknya tenggelam, laut itu pembunuh. Buat nelayan-nelayan yang mendapatkan banyak ikan, laut itu penuh berkah. Buat kapten kapal yang bersusah payah menyelamatkan perahunya, laut itu penuh mara bahaya. Tapi buat pemuda yang menemukan banyak kerang mutiara, laut itu begitu kaya. Demikianlah kehidupan saya dan saudara. Pribadi yang sama, mungkin ini di sini taruhlah Ibu Meso begitu ya. Setiap orang memandang saya berbeda. Setiap orang menilai saya berbeda, betul? Apalagi kalau orang-orang yang tidak menyukai saya. Tidak ada yang baik yang didapati dari pribadi saya. Segala sesuatu yang saya lakukan, sekalipun adalah kebenaran, tetap tidak benar. Itu kalau orang-orang yang tidak menyukai saya. Sebaliknya, jika orang-orang yang begitu mencintai saya, salah benarkah saya? Tetap benar di matanya. Baik tidakkah saya? Tetap baik di matanya. Tapi setiap tulisan-tulisan tentang pribadi saya, satu waktu akan disapu oleh ombak, hilang. Ketika ada orang memfitnah kita, ketika ada orang memburuk-burukan nama kita, ketika ada orang memuji-muji kita, ketika ada orang menyanjung-nyanjung kita, semua juga satu saat akan berlalu.
Jadi pribadi kita jangan tergantung tulisan orang tentang saya. Pribadi kita jangan tergantung penilaian orang terhadap saya. Karena masing-masing memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saudara merasa saya berkati, sering saya tolong, pasti saudara akan hutang budi sama saya. Biarpun saya salah, tetap dibela. Betul? Tapi kalau saudara tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya perhatikan, Bu Mesko mah sombong gitu kan. Hal benar pun yang saya lakukan, buat saudara enggak lah, buat saya mah dia sombong. Kita juga gitu. Setiap kita pasti dibaca orang dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Makanya hidup kita jangan tergantung apa kata orang. Hidup kita harus tergantung apa kata Tuhan. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi satu yang pasti, tujuan hidup kita